Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Yulia Putri Afandi. Saya mahasiswa semester 5 kelas penyuluh pertanian berkelanjutan 1 di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pertanian organik, tentang apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang dibatasi, dan apa saja yang dilarang dalam sistem pertanian organik. Sebelum memasuki inti materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis. Pertanian organik merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang, kita juga harus memperhatikan 3 aspek dalam berbudidaya pertanian organik. Yang pertama, yaitu lahan yang nantinya akan digunakan untuk berbudidaya secara organik. Yang kedua, ada bahan yang digunakan untuk penyuburan tanah. Dan yang ketiga, bahan yang digunakan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau yang sering disebut dengan OPT. Langsung saja kita memasuki aspek yang pertama, yaitu lahan yang akan digunakan untuk berbudidaya secara organik. Hal yang diperbolehkan adalah lahan yang akan digunakan telah melalui masa konversi dan sesuai jenis tanaman, di mana untuk tanaman semusim yaitu 12 bulan dan untuk tanaman tahunan 18 bulan. Selanjutnya, hal yang dibatasi, yaitu masa konversi lahan yang akan digunakan dapat diperpendek, namun harus ada pertimbangan dari Lembaga Sertifikasi Organik atau LSO. Selanjutnya adalah hal yang dilarang, yaitu persiapan lahan dengan cara dibakar. Dalam pertanian organik, pembukaan lahan dengan cara dibakar sangat dilarang. Yang kedua, masa konversi lahan tanaman tidak boleh kurang dan harus sesuai jenis tanaman seperti yang telah dijelaskan pada hal yang diperbolehkan. Dan yang ketiga, yaitu lahan yang telah dikonversi menjadi areal organik tidak boleh digunakan secara bergantian. Contoh tahun ini untuk organik dan tahun berikutnya untuk non-organik. Memasuki aspek yang kedua, yaitu bahan yang akan digunakan untuk penyuburan tanah. Bahan yang diperbolehkan adalah pupuk hijau, kotoran ternak dan urin ternak organik, kompos sisa tanaman dan kompos limbah sayuran organik, pupuk hayati, bakteri pengurai, dan zat pengatur tumbuh atau ZPT alami, bukan dari bahan ZPT sintesis. Bahan yang dibatasi adalah kotoran ternak dan urin ternak non-organik, penggunaan dolomit atau kapur, penggunaan tanah gambut, dan penggunaan mulsa plastik. Kemudian, bahan yang dilarang adalah semua bahan yang mengandung bahan kimia sintesis seperti pupuk urea, zat pengatur tumbuh sintesis, amonium sulfat, serta bahan lainnya yang mengandung bahan kimia sintesis. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu bahan yang digunakan untuk pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Pada aspek terakhir ini hanya menjelaskan tentang bahan yang diperbolehkan dan bahan yang dilarang dalam pertanian organik. Bahan yang diperbolehkan adalah pestisida nabati, natrium silikat, natrium bikarbonat, belerang alami, mikroorganisme, produk fermentasi, senyawa anorganik, serangga jantan yang telah disterilisasi. Selanjutnya, bahan yang dilarang. Bahan yang dilarang adalah semua bahan yang mengandung kimia sintesis. Yang kedua, semua bahan yang berasal dari produk GMO dan semua bahan antibiotik. Nah, itulah hal dan bahan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang menurut 3 aspek dalam berbudidaya pertanian organik. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan, saya selaku pemateri meminta maaf
maaf dan mengucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum